pidana informasi dan transaksi elektronik berupa illegal access. Tim Cyber Polda Jatim berhasil menangkap 2 orang remaja yang menjadi hacker peretas website resmi kampus dan kantor kedinasan jajaran di beberapa provinsi, termasuk Pemprov Jatim. Tersangka berinisial DS, 23 tahun, warga Legok Tangerang, Banten, dan AT, 25 tahun, warga Cirebon, Jawa Barat. Mereka melakukan peretasan dengan cara mengubah tampilan website-website tersebut dan menampilkan pop-up iklan judi online. Catatan hasil penyidikan Subdit 5 Cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim, terdapat ratusan website kampus terkemuka dan juga OPD di beberapa provinsi yang diretas oleh tersangka. Modusnya adalah pembuat tools untuk meretas website dan dibagikan di grup hacker. Bahkan tersangka juga tercatat sebagai admin website perjudian di Kamboja dengan upah 10 juta rupiah per bulan. Kedua tersangka merupakan admin mekanisme iklan situs judi online yang diketahui berpusat di Kamboja. Wakil Direktur di Treskrimsus Polda Jatim, AKBP Arman mengungkapkan, alasan kedua tersangka menargetkan website lembaga pendidikan dan organisasi perangkat daerah untuk dipasangi tampilan pop-up iklan judi online. Tujuannya, lanjut Arman, yakni menaikkan kepadatan kunjungan user website judi online yang para hacker iklankan, dengan tetap mengoptimalkan mekanisme SEO. Modus operandinya yaitu melakukan peretasan terhadap website resmi ITS untuk menaikkan SEO atau Search Engine Optimization. Kenapa melakukan peretasan terhadap situs resmi pemerintah? Karena diyakini oleh para hacker, jika melakukan peretasan kepada situs resmi pemerintah itu biasanya tidak diblokir. Sehingga apabila mereka ini melakukan peretasan terhadap situs resmi, maka menaikkan SEO-nya tidak akan diblokir dan para pemburu situs online bisa selalu membuka situs tersebut. Nah, ini dilakukan oleh tersangka AT dengan ganjaran 200.000 per subdomain yang berhasil diretas. Siapa yang membiayai? Tentunya pihak-pihak dari pemilik situs judi online, dan kita trace memang dari Kamboja. Ya. Tersangka AT ini sudah melakukan peretasan ratusan situs atau domain situs baik pemerintah maupun swasta atau pribadi. Dan mereka atau tersangka AT ini mendapatkan 200.000 per subdomain yang berhasil diretas. Dari berbagai atau ratusan subdomain yang diretas tersangka AT ini, kami berhasil menemukan situs Pemprov Jatim yang juga ternyata diretas. Oleh karena itu, dari pengembangan yang kita lakukan, kita berhasil menangkap tersangka kedua yang ternyata meretas situs domain dari Pemprov Jatim tersebut, yaitu tersangka NA alias Mr. Cakil. Nah, tersangka TS ini ternyata berburu dan diberikan tools-tools untuk peretasan dari tersangka NA ini atau Mr. Cakil ini, di mana Mr. Cakil ini atau tersangka NA ini bisa dikatakan best tool di komunitas para hacker. Ya. Jadi Mr. Cakil ini atau tersangka NA ini bisa dianggap guru bagi para peretas-peretas yang berada di komunitas hacker ini. Dan tersangka MA berhasil ditangkap sepulangnya dari Kamboja, ditangkap di Tangerang, wilayah Legok, pada bulan 7 Mei 2023. Dan tersangka MA ini sama modus operandinya atas situs-situs baik pemerintah maupun perorangan sejak tahun 2001, bahkan pernah menjadi residivis ya, tersangka di tahun 2018 sekarang berhasil meretas Bawaslu. Dan gaji yang diperoleh dari MA ini berkisar 10 juta per bulan dari pemilik situs judi online yang berhasil
oleh yang bersangkutan. Untuk pasal yang dikenakan, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk ancaman hukuman 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya, Kak? Ya, Dedi. Mereka ini sebenarnya tergabung dalam komunitas hacker. Ya. Sudah berapa lama mereka? Oke, untuk tersangka AT sendiri sudah 2016 tersangka AT bergabung komunitas hacker, dan biasanya komunitas hacker ini selain dia mencari finansial atau gaji tadi, dia juga mencari pengakuan dari sesama hacker, sehingga apabila mereka berhasil meretas situs-situs yang dianggap penting atau untuk kepentingan publik, mereka akan menaikkan gengsinya di kalangan komunitas hacker. Dan itu belajar dari mana? Dan apakah ada situs luar negeri yang pernah dilakukan oleh tersangka? Rata-rata belajarnya pertama tentunya berbidang ya, bukan melalui jalur formil, namun sesama komunitas itu saling meningkatkan ilmunya, jadi saling belajar, sehingga dari pengalaman-pengalaman yang mereka lakukan itu sering dikomunikasikan di dalam komunitas itu sendiri, sehingga komunitas hacker ini tentunya saling mempelajari dan belajar terus untuk meningkatkan kemampuannya. Tersangka MA alias Sakil. Sudah cukup, Dan untuk tersangka melakukan peretasan itu dengan modus seperti apa secara untuk menghacknya? Apakah merusak CMS di setiap website atau dia membuat semacam tools yang sifatnya bisa dipakai di berbagai banyak website? Ya, untuk tools kita sudah ketahui banyak tools ya yang bisa digunakan, namun tentunya para tersangka melalui backdoor untuk meretas dari situs tersebut. Teknik mungkin tidak terlalu buka. Ya. Ada lagi? Dan berapa waktu lama dan melakukan kualitas tersebut selama ini? Mereka itu berapa waktu lama? Berapa lama? Masih TS AT ini AT. 10 menit. 10 menit. Tersangka AT dan tersangka 10 menit. Dan ini kan khususnya ITS dan juga pemerintah Jawa Timur. Nah, sebelum itu mereka di website mereka ini gampang sekali diblokir. Kenapa? Ya, tentunya masing-masing situs kan punya cara masing-masing kominfo yang dijelaskan tentunya. Karena masing-masing situs punya keamanan yang berbeda-beda tentunya. Dan satu lagi dari dua tersangka ini kan mereka meretas di website yang berbeda, tapi sama-sama milik pemerintah kan. Apakah mereka mendapat satu pemesan yang sama atau dari pemesan yang berbeda di negara yang sama? Ya, pemesan tidak menentukan situs apa yang harus dihack terserah mereka. Dari hasil peretasannya baru dilaporkan bahwa saya sudah meretas ini, dan yang berhasil kalau tersangka AT dapatnya 200.000 per domain yang berhasil diretas. Pemesannya satu pemilik itu atau gimana? Bisa beda-beda. Beda-beda. dan cukup ya. Mungkin dari Kominfo ada beberapa yang mau sampaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.